Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDIT Al-Amin, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025, periode 1 tahun 2026. Di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252120082. Pada hari ini, Jumat tanggal 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Al-Amin di kelas 2 dengan materi pesan pokok surat Al-Falaq. Terima kasih. Assalamualaikum. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning. Good morning. Good morning everybody, how are you? Assalamualaikum, kaifa haluk? Assalamualaikum, kaifa haluk? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa jawabnya? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semangat mempelajari pendidikan agama Islam hari ini? Semangat, bagus. Sebelum kita mulai, silakan dirapikan dulu meja dan kursinya. Siapkan pensil dan bukunya. Apakah ada sampah di bawah kolong mejanya? Tidak ya? Tidak. Nah, sudah siap? Siapa yang hari ini tidak hadir? Apa hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya. Hadir dalam keadaan sehat, walafiat dan semangat. Bajunya sudah rapi? Sudah. Tapi tidak pakai duk. Oh, tidak pakai duk. Tapi yang lain pakai duk ya? Good job. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin sama KM-nya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbala. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Falaq terlebih dahulu. Sudah hafal surat Al-Falaq? Sudah. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab syarri hasidin idza hasad. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Pancasila, aku mendukung. Ayo maju, ayo maju. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah merasakan ketakutan? Pernah? Kapan biasanya kalian merasa takut? Malam. Malam hari. Ada lagi yang merasa takut?
merasa takut ketika apa? Sendirian. Ada lagi? Takut di WC. Kira-kira ketika kita merasa takut, apa yang biasanya kita lakukan? Berdoa. Ada lagi? Berzikir. Ya, bagus. Ada lagi? Apa? Mengaji. Iya, apa? Membaca surat. Iya, pintar. Nah, pada hari ini sebelumnya kita sudah belajar surat An-Nas, yaitu kalau masih ingat surat An-Nas itu tentang apa? Manusia. Nah, masih ingat tidak lagunya surat An-Nas? Coba mari kita baca membacakan lagu surat An-Nas bersama-sama. 1, 2, 3. Artinya manusia, surat terakhir surat 114 terdiri surat Mu'awizatain disebutnya. Nah, surat Mu'awizatain itu adalah surat apa? Ada yang masih ingat tidak? Ada yang masih ingat surat Mu'awizatain? Apa sayang, surat Mu'awizatain artinya apa? Manusia. Anas artinya manusia ya. Kalau Mu'awizatain apa ya maksudnya? Ada yang ingat? Memohon perlindungan. Memohon perlindungan. Nah, selain surat Anas, ada surat yang digunakan untuk memohon perlindungan, yaitu surat apa? Al-Falaq. Kenapa ya surat Al-Falaq bisa digunakan untuk memohon perlindungan? Nah, kalau kita mempelajari hari ini, kita akan tahu kenapa surat Al-Falaq bisa digunakan untuk memohon perlindungan. Apa memang maknanya? Coba untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat membaca surat Al-Falaq dengan lafal yang benar dan tartil. Kemudian menjelaskan pesan-pesan pokok surat Al-Falaq. Apa ya isi pesan-pesan surat Al-Falaq? Kemudian kalian juga bisa menunjukkan sikap berlindung kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengalaman kalian sebelumnya yang merasa takut butuh perlindungan. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika merasa takut sendirian? Ketika kita merasa terganggu oleh sesuatu, biasanya apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya takut pada malam hari, tapi ketika kita merasa terganggu oleh sesuatu juga, apa sih biasanya kita lakukan? Ada berdoa. Hebat, pintar. Ada yang menangis? Siapa yang pernah menangis? Oh ya, pernah menangis ketika takut. Ade, iya. Ada juga yang berdoa. Tadi bagus, banyak yang berdoa. Iya. Ada yang lari ketika merasa takut. Oh, ada juga yang berteriak. Ada yang berteriak. Kemudian ada yang bingung harus apa. Ada yang seperti ini. Nah, di sini ada satu permasalahan yang dialami oleh Dito. Siapa ya Dito itu? Dito itu hanya karakter yang Bunda gunakan untuk pembelajaran hari ini. Suatu hari Dito merasa sedih karena diejek oleh temannya. Dia merasa terganggu berarti ya. Dan ketika malam harinya Dito juga merasa takut ketika berada sendirian di rumah dengan keadaan hujan yang lebat. Bisa dibayangkan, di dalam rumah gelap sendirian, hujannya lebat. Nah, ada yang pernah mengalami seperti Dito tidak? Ada? Oh ya, Sapa pernah mengalami? Kalau Sapa nih di posisi Dito bagaimana? Posisi apa yang waktu itu Sapa alami? Apa? Menangiskah, berdoakah, teriak, minta tolong atau apa? Menangis. Menangis karena ketakutan. Nah, di sini Bunda sudah sediakan
LKPD per kelompok ya. Nah, di sini Bunda sudah bagi dengan beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota ya. Nah, setiap kelompok menyelesaikan tugas yang ada dalam LKPD. Di antaranya kita akan mempelajari surat Al-Falaq. Nah, di sini Bunda sediakan surat Al-Falaq. Dan selain surat Al-Falaq, di sini juga Bunda sediakan terjemahannya. Jadi, kalian bersama kelompoknya membaca surat Al-Falaq dan terjemahannya dipahami. Paham maksud Bunda? Nah, kemudian setelah itu kalau sudah ini ya disusun. Nah, ini urutannya itu tidak berurutan. Kalian susun dan tempelkan pada lembar yang satunya. Paham? Nah, susun sesuai ayatnya. Ayat ke-1, ayat ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Setelah itu, silakan berdiskusi dengan teman-teman tentang permasalahan yang Dito alami dikaitkan dengan surat Al-Falaq. Apa diantaranya? Masalah apa yang dialami oleh Dito? Nanti kalian isi, kemudian mengapa surat Al-Falaq dapat menjadi solusi dari permasalahan Dito ini. Nah, kalian isi di sini ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh perilaku berlindung kepada Allah yang dapat dilakukan oleh Dito. Nah, bagaimana sih caranya berlindung kepada Allah yang harus dilakukan Dito nih? Kemudian yang keempat, berdasarkan surat Al-Falaq yang kalian sudah baca dan susun ini, nanti manakah ayat yang menunjukkan tentang kejahatan apa yang Allah lindungi? Nanti setelah kalian mengisi nomor 3, selanjutnya nomor 4, di sini ada pertanyaan berdasarkan surat Al-Falaq, Allah melindungi manusia dari kejahatan apa saja. Dilihat surat Al-Falaq ini, artinya dibaca. Nah, temukan kejahatan apa saja sih yang dalam surat Al-Falaq yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Paham untuk tugasnya? Paham. Kalau begitu Bunda akan bagikan. Silakan berdiskusi ya bersama kelompok masing-masing. Bukunya boleh dilihat lagi. Kalau butuh bantuan atau ada pertanyaan boleh sampaikan ke Bunda. Diskusi bersama teman-teman ya. Di sini. Nah, ini ditempelkan di sini. Ya, ada pertanyaan? Ada. Kenapa Hafiz? Yang ini, berdasarkan surat Al-Falaq, Allah melindungi manusia dari kejahatan apa saja. Coba tunjukkan tadi surat yang sudah disusun mana? Nah, nih di sini dilihat dalam terjemahnya. Ada kejahatan apa saja nih? Ya. Nah, itu ya, berdiskusi sama temannya yang mana yang menunjukkan kejahatan apa saja. Ya, silakan. Sesuaikan. Yang tadi kertasnya itu tuh. Nah, itu. Udah selesai? Ya belum. Betul. Itunya sudah yang digunakan. Nomor berapa? 3 Bun. Nomor 3, tuliskan contoh perilaku berlindung kepada Allah yang dapat dilakukan Dito. Tadi kan Dito merasa ketakutan. Nah, berlindung kepada Allah itu dengan cara apa ya?
Nah, iya, tadi. Sudah selesai? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau begitu, Bunda persilakan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompoknya Fawas. Silakan Fawas ke depan bersama kelompoknya. Nah, silakan. Di sini ada permasalahan tentang dito. Bunda tunjukkan dulu ya, ada susunan surat Al-Falaqnya. Nah, susunan surat Al-Falaqnya sudah benar. Sekarang, bagaimana hasil diskusi kalian tentang permasalahan dito tadi? Apa yang dialami oleh dito? Apa yang dialami oleh dito? Diejek sama takut. Sama takut kenapa? Hujan lebat. Hujan lebat. Petir gede. Petir, iya. Kemudian, mengapa surat Al-Falaq dapat menjadi solusi dari masalah dito? Kenapa katanya? Karena surat Al-Falaq itu memohon perlindungan, betul. Kemudian, contoh perilaku berlindung kepada Allah yang dapat dilakukan dito itu dengan cara bagaimana? Membaca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, ya betul. Betul tidak teman-teman? Betul. Kemudian yang keempat, berdasarkan surat Al-Falaq, Allah melindungi manusia dari kejahatan apa saja yang ada di dalam surat Al-Falaq. Kejahatan apa? Yang surat Al-Falaq tadi? Kejahatan orang atau makhluk. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok Fawas. Nah, terima kasih kelompok Fawas. Silakan duduk kembali. Pintar, betul. Kemudian yang bisa dilakukan oleh dito untuk berlindung kepada Allah itu dengan cara apa? Berdoa surat Al-Falaq. Membaca surat Al-Falaq. Yang terakhir, berdasarkan surat Al-Falaq, Allah melindungi manusia dari kejahatan. Memangnya ada kejahatan apa saja tadi? Dari hal buruk dan kejahatan. Kejahatan siapa? Makhluknya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Safa. Kelompok Safa, coba Bunda lihat hasil diskusinya. Nah, ini surat Al-Falaq, menyusun surat Al-Falaqnya sudah benar ya, sesuai dengan urutan. Bagaimana hasil diskusi tentang permasalahan dito tadi? Coba, silakan kelompok Safa. Ya, dari kelompok Urfa, ada siapa saja ini namanya? Oh, ini siapa? Ini? Aksen. Ini? Yakjan. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok Urfa? Silakan. Contoh perilaku berlindung kepada Allah yang dapat dilakukan dito apa saja? Dengan cara apa? Membaca surat Al-Falaq. Masih semangat? Semangat. Nah, dari hasil diskusi tadi, silakan diamati ke depan. Perhatikan ke depan. Mari bersama-sama membaca surat Al-Falaq terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, amati artinya. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga subuh atau fajar. Yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kejahatan apa? Makhluk. Yang ketiga, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kejahatan malam. Kemudian yang keempat, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Yang meniup pada buhul-buhul talinya. Yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dengki itu apa? Perasaan tidak suka terhadap nikmat orang lain, itu dengki. Nah, kenapa surat Al-Falaq ini menjadi solusi permasalahan dari dito? Karena kalau surat Al-Falaq itu termasuk surat mu'awizatain. Mu'awizatain artinya surat digunakan untuk
Memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Isi pesan-pesan surat Al-Falaq. Ternyata kenapa surat Al-Falaq menjadi surat untuk memohon perlindungan? Karena berisi perlindungan dari beberapa macam hal kejahatan. Kejahatan apa saja nih? Dengan surat Al-Falaq kita berharap mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu dari kejahatan makhluk Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Iya, kemudian kejahatan malam, pada malam gelap gulita merasa takut, maka kita baca surat apa? Al-Falaq. Ketika sebelum tidur merasa takut sendirian, baca surat apa? Al-Falaq. Seperti yang dialami Dito, malam hari Dito takut, maka baca surat apa? Al-Falaq. Kemudian kejahatan makhluk juga sama. Kalau ada orang-orang yang jahat, maka baca surat Al-Falaq. Kemudian yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Kalau ada sihir, supaya kita dilindungi oleh Allah dari sihir, maka baca surat Al-Falaq. Dan yang terakhir, kejahatan orang-orang yang dengki. Kalau ada orang yang dengki, iri kepada kita, ketika kita baca surat Al-Falaq, maka Allah akan melindungi kita. Mau dilindungi oleh Allah? Maka baca surat apa? Surat Al-Falaq. Paham tuh? Paham tuh? Oke. Nah, ini ada LKPD. LKPD yang ini ada LKPD yang diisi masing-masing ya. Nah, sebelum Bunda membagikan LKPD ini, mari tepuk semangat dulu supaya kita semangat. Siap? Tepuk semangat. Nah, semangat. Wah, hebat semangatnya. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa surat Al-Falaq itu digunakan untuk memohon apa? Perlindungan kepada siapa? Oh, ada dari kejahatan apa saja tadi? Memang 4. Ada kejahatan apa? Sihir, pintar, apa lagi? Dari apa? Orang yang dengki. Orang yang dengki, kejahatan sihir, ke makhluknya orang dengki, dan apa lagi ada yang masih ingat? Kejahatan malam gelap gulita. Betul. Nah, ada apa yang kau pelajari hari ini? Kita belajar apa? Iya, belajar surat apa? Surat Al-Falaq. Al-Falaq. Tentang apa Al-Falaq itu tadi? Apa? Berlindung kepada Allah dari apa? Dari makhluk, terus sihir, terus apa lagi? Dengki, betul. Bisa dibaca ketika apa biasanya? Ketika takut, sebelum tidur. Kalau ada orang-orang yang mengganggu. Nah, paham sampai sini? Kalau paham, Bunda ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kalian hebat sekali telah mengikuti kegiatan PAI dengan baik. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Nah, semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.